Baik, Ustadz. Apa suka duka awal dakwah tuh dulu katanya sering di hutan-hutan. Gimana ceritanya kok jadi ngetop begini sekarang, Ustadz? Kata Pak JK, dia kenal saya karena saya diusir dari Hong Kong. Jadi bully-bully itu Membawa berkah lah ya. bad news, good news. Berita buruk tuh ternyata membawa juga keberkahan di sisi lain gitu. Terus apa yang Tapi berubah, apa yang berbeda sekarang ini kan kemarin ngetop sekali sana sini, waduh undangan sampai susah sekali dikawalnya juga pakai bodyguard dan karena serangan emak-emak garis keras. Apa yang terpikir oleh Ustadz ujian seperti itu? saya melihat seperti begitu cara Allah mempermainkan dalam tanda kutip ya. Bagaimana Allah perasaan kita ketika kita amat sangat sulit, lalu kemudian begitu mudahnya Allah. Artinya Allah ingin berkata, kalau aku berkehendak mudah loh. Mungkin itu yang saya pahami ya. Kalau aku berkehendak mudah, ini bukan, kamu gak ada apa-apanya gitu. Mungkin saya pahami begitu. Benar. Yang paling bahaya dari ujian popularitas. Sebetulnya yang lebih enak tuh nggak populer, Ustaz. Ya. Biasa-biasa aja. Sekarang mas saya merasakan tuh susah jadi orang biasa-biasa tuh, ya kan? Tapi karena udah sadar memang Allah yang menetapkan, yang paling bahaya itu adalah menikmati. Sok Ustadz mau nanya apa sekarang giliran? Gimana pendidikan dasar AA Saya sekolah tentang biasa-biasa aja Ustadz. Di sekolah negeri, SD, SMP, SMA. Kuliah juga kan elektro, nggak nyambung ini ya. Hanya senang sekali berorganisasi. Dari kecil jadi pedagang. Dari TK, dulu TK ikut dengan nenek. Karena ayah saya seorang prajurit, seorang tentara, pindah-pindah. Dan sangat mendidik kedisiplinan. Ya, seperti yang sekarang berbekas di pesantren, di santri itu pendidikan ayah. Kalau ibu rumah tangga biasa, hanya karena adik sakit, sehingga gaji ayah saya banyak untuk membiayai adik. Walaupun perwira gitu, tapi tetap sehingga jualan ibu tuh. Dan saya bagian jualan juga di sekolah. TK jambu tetangga, SD jualan petasan, SMP jualan orson waktu itu ya. Begitulah, sampai kuliah juga dagang aja terus. Sampai selesai kuliah, baru kembali ke rumah. Adik saya yang ketiga ini sudah semakin sulit bangun. Kami berempat, saya paling besar. Nah. Ada adik Abdurrahman Yurid, yang sekarang juga pembina pesantren. Nah yang ketiga ini, menurut saya itu lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan adiknya karena baik gitu. Lalu lumpuh, makin lama makin lumpuh. Jadi asalnya normal, terus terserang apa, zaman waktu itu kan teknologi belum seperti sekarang, lalu dilumba, lalu bertahap lumpuhnya tuh. Mulai dari mata juling, telinga nggak mendengar. Nah, selesai kuliah, saya pulang ke rumah sekamar dengan adik ini. Saya lihat adik ini, walaupun susah bangun, tahajud tiap malam. Kemudian walaupun sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, digendong ke masjid. Tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun digendong, dan di masjid pun berbaring seperti mayat saja gitu, dibaringkan begini. Karena nafas susah gitu, jadi malam itu harus didorong, begitu dimiringkan kiri kanan. Tapi saya lihat adik saya ini jarang mengeluh. Saya giliran dengan adik untuk menjaga adik ini ya. Kalau pergi digendong. Lalu adik ini kalau ada yang ngasih uang, dia tidak bisa megang uang, lalu dia minta tolong kasihkan A ke ini, ke itu. Jadi uangnya tidak dipegang, tapi dia sedekahkan. Saya tuh mikir, ya alhamdulillah waktu di kampus tuh jadi ketua senat, jadi komandan menwa, gitulah dengan berbagai aksesoris prestasi centil anak muda waktu itu saya lah gitu. Juara pidato, juara gitu. Tapi ketika ketemu adik ini, saya rasa lain sekali gitu.
apa yang saya raih itu cuman casing, topeng. Tapi kalau lihat adik ini tenang gitu. Tahajud malam-malam walaupun kadang-kadang hanya dengan tayamum karena sulit gitu. Tapi sambil berbaring. Lalu saya lihat adik saya kalau lihat akuarium, maaf, dia menangis. Saya heran, kenapa menangis lihat akuarium? Lihat katanya, Allah menciptakan warna ini indah sekali. Jadi dia melihat dunia tapi hatinya ingat ke Allah. Di sanalah sebetulnya saya mendapat hidayah itu lewat adik yang lumpuh dan sebelum meninggalnya di pangkuan gitu. Pernah memberi nasihat, katanya. Ini sebelumnya saya pernah nanya, Dek, kenapa jarang mengeluh? Kata adik saya begini, untuk apa mengeluh, katanya. Semuanya juga kan sudah diatur Allah yang maha baik. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Sudah, ini pasti kebaikan kalau orang lain banyak amal dengan banyak berbuat. Mudah-mudahan saya punya amal dengan banyak bersabar. Jadi kalau bicara tuh sepertinya ada tenaganya terus. Sampai terakhir itu katanya, walaupun punya prestasi sehebat apapun, nggak akan bahagia sebelum dekat dengan Allah. Dan mau dipuji orang dengan apapun dunia yang didapat, tidak akan mulia sebelum meniru Rasulullah. Ya, tidak lama kemudian meninggallah dan berubahlah. Memang saya dulu awam aja gitu, sholat, tapi tidak seperti semangat para mahasiswa sekarang. Akhirnya ya belajarlah dari sana. Ya hidayahnya lewat adik yang badannya lumpuh, lebih muda. Dan dari sanalah saya percaya bahwa kenapa sekarang di Darul Tauhid diusahakan 10% yang memiliki handicap, ya, keterbatasan. Karena banyak ilmu dan hikmah yang saya dapatkan bergaul dengan teman-teman yang penyandang disabilitas itu. Gitu Ustaz, jadi dahulunya juga terbuka hatinya tuh oleh seorang yang lebih muda dan juga secara fisik sangat terbatas gitu dan meninggal di usia muda. Gitulah Ustaz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan itu apa hal-hal spiritual yang pernah rasakan, pengalaman? Ya, saya tidak tahu ini nyata atau tidak, tapi rasanya pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW, Ustaz. Allah. Saya malu kalau menceritakan ini, karena awam sekali waktu itu. Saya juga heran kenapa saya mimpi dan tidak tahu ya. Tapi dari sanalah kemudian jadi senang ke masjid. Ada yang aneh waktu itu, karena dari awam jadi senang ke masjid, jadi disangka stres. Apalagi waktu itu saya suka sekali mendengar lafaz Allah. Sehingga kalau dengar azan, suka menangis. Sepertinya indah gitu nama Allah. Rasanya ada cinta, tapi saya tidak mengerti. Nah, jadi di masjid sering itikaf dan tidak mengerti itu itikaf. Itu usia berapa ya? 24-an lah, 23. Tapi orang-orang nganggapnya stres katanya tuh. Si Gim depresi katanya. Karena kalau dengar nama Allah suka nangis. Saya juga tidak mengerti kenapa saya suka sekali gitu mendengar asma Allah. Nah, dari sanalah belajar, cari guru ke sana sini, lalu ke Manonjaya, ke Garut dulu, dari Garut ke Manonjaya. Ya mencari ilmu dan ya dibalik segala keterbatasan suka sekali, makanya dinamai Darul Tauhid. Itu awalnya adalah ingin sekali menjadi orang yang bisa mencintai Allah sepenuh hati. Tapi ya itu ketika mulai bangun pesantren, lalu Allah menguji lah dengan dimudahkan dunia, populer, dan ya seperti itu rupanya belum kuat fondasinya. Sampai ada takdir Allah memberi jalan dengan cara yang halal, tapi itu membuat segera tersadar dan kembali ke ketauhidan. Kurang lebih begitu. Sekarang saya nanya bagian saya. Apa yang terpikir oleh Ustadz dengar obrolan itu?
Saya ingin orang punya informasi yang utuh tentang perjalanan hidup Agim, sehingga bisa dia jadikan sebagai rel, acuan. Bahwa dia tidak mesti berasal dari pendidikan agama, tapi juga dia bisa menyuarakan agama. Karena banyak orang melimpahkan tugas ini, itu bukan kerjaan saya. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya holy man. Kewajiban berdakwah adalah kewajiban siapapun. Kemudian bagaimana bahwa yang lebih menguatkan power itu adalah spiritual dari dalam. Bukan casing, ijazah, apa segala macam. Itu hanya pernak-pernik dari luar saja. Tapi ada kekuatan yang luar biasa. Itu yang mesti ditumbuhkan ke generasi ini. Lebih banyak tersebar ke anak-anak muda. Saya pikir sampai hari ini Agim masih jadi inspirasi anak muda, insya Allah. Amin ya. Aki-aki sekarang Ustadz.